karena ini bertepatan sekali dengan Hari Pendidikan Nasional ya. Betul. Maka kita bersama-sama juga akan menyimak pidato kebudayaan dari beliau yang berjudul Sekolah Liar Mengapa Tidak. Oke, kita langsung sambut saja untuk pidato kebudayaan pada malam hari ini Mas Seno Gumbira Aji Dharma. Monggo silakan Mas. Terima kasih. Saya kira saya harus berterima kasih lebih dulu atas kesempatan yang diberikan oleh Jogja Art and Hoops Festival 2023 maupun Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendukungnya. Saya ucapkan selamat dan terima kasih, dan juga boleh di-quote, Pajar Merah itu luar biasa. Luar biasa. Sangat tidak memalukan sebagai putra penyair yang saya kagumi, Wiji Tukul, yang dengan mantranya, dengan mantra sepotong mantra, hanya ada satu kata, lawan. Ibarat kata cukup untuk menggulingkan Orde Baru tahun 98, 25 tahun yang lalu. Sekarang izinkan saya membaca pidato kebudayaan yang berjudul Sekolah Liar, Mengapa Tidak? Saudara-saudara tercinta, Hari Pendidikan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno untuk diperingati pada tanggal 2 Mei adalah hari kelahiran Raden Mas Suwardi Suryaningrat di tahun 1889. Sedangkan penetapannya berlangsung tahun 1959, tahun berpulangnya Ki Hajar Dewantoro saat berusia 69 pada 26 April. Bahwa terdapat dua nama yang bersumber dari satu sosok mempunyai riwayat yang maknanya layak dibongkar kembali. Karena memang menunjukkan bagaimana pendidikan tidak terlepaskan sebagai bagian dari perjuangan kebebasan yang secara historis dicurigai sebagai gerakan nasionalis, momok bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nama Suwardi Suryaningrat senantiasa diperkenalkan dalam pendidikan nasional sejak dini. Sebagai penulis satir, sekiranya saya seorang Belanda, als ik in Nederlander was, yang menggugat ironi kebijakan perayaan 100 tahun kemerdekaan monarki Belanda dari penjajahan Prancis, sebagaimana jika berlangsung di Hindia Belanda, tanah jajahan Belanda saat itu. Dimuat dalam The Express pada 19 Juli 1913 ketika usianya 24 tahun. Satir yang meminjam sudut pandang otokritik Belanda itu dengan gamblang menunjukkan betapa perayaan kemerdekaan penjajah di tanah jajahannya sendiri tersebut yang menuntut sumbangan penduduk bukan saja tidak sopan dan merupakan penghinaan, melainkan juga tidak adil dan salah. Ditulisnya, betapapun perayaan yang penyelenggaraannya dibantu Bumi Putra itu dalam sudut pandang mereka mengingatkan kami bahwa kami bukanlah rakyat merdeka dan bahkan Belanda tidak memberi kemerdekaan kepada kami. Di akhir tulisan disebutnya, sesungguhnya jika saya seorang Belanda, saya tidak akan pernah merayakan peringatan kemerdekaan di sebuah negeri yang masih sedang dijajah. Pertama, saya akan memberikan rakyat yang masih kita jajah itu kemerdekaan mereka dan kemudian merayakan kemerdekaan kita. Pamflet ini, demikian disebutnya, menyebabkan kegegeran dan kebingungan di antara orang Belanda yang segera diejek Suryaningrat 2 hari kemudian dengan tulisan kedua dalam The Express. Satu untuk semua, semua untuk satu. Een voor alleen en alleen voor een. Dengan adanya lampiran berbahasa Melayu disebutkan betapa pamflet-pamflet seperti ini menimbulkan kegelisahan yang mendekati neuresis bagi pemerintah kolonial. Lebih dari cukup untuk mengasingkan Suryaningrat bersama Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker yang setelah berbagai negosiasi pengasingan masing-masing ke Bangka, Banda Neira, dan Kupang bisa diubah menjadi pengasingan diri ke Belanda. Di antara ketiganya, Suryaningrat paling lama diasingkannya, yakni 6 tahun. Pada 1917, pengasingannya memang dicabut, tetapi Perang Dunia I pertama, yakni tahun 1914 sampai 1918, membuatnya terasingkan dari tahun 1913 sampai 1919. Tempat dipelajarinya
berbagai aspek pendidikan dari guru cinta kasih Jan Lighthart, sekolah Montessori, pendiri perkumpulan antroposofi Rudolf Steiner, dan terutama pemikiran Rabindranath Tagore yang pada tahun 1913 mendapat penghargaan Nobel untuk kesusastraan. Maka ternyata pengasingan ini berpengaruh bukan dalam arti menyurutkan perlawanan, melainkan dalam pengalihannya dari gerakan politik ke gerakan pendidikan. Suatu bentuk perlawanan yang sangat mendasar. Saudara-saudara yang bijak serta bestari, kata perlawanan ini saya garis bawahi bukan untuk menunjukkan radikalisme, melainkan apa yang disebut sebagai perlawanan diam-diam. Terjemahan Habib Yasin dari Leidelek Verset dalam perjuangan Taman Siswa menghadapi ordonansi sekolah liar pemerintah kolonial Hindia Belanda antara 1932 sampai 1933. Taman Siswa didirikan tahun 1922, 3 tahun setelah Suryaningrat pulang dari Belanda. Di negeri itu, pemikiran kebudayaannya telah menjadi semakin kritis. Bahwa Indonesia yang menyarankan dirinya lah pengguna pertama kata Indonesia, sungguh-sungguh memiliki sejarah yang lebih panjang dari negeri Belanda dan selama itu telah dibangun kebudayaan yang kaya dan unik. Menurut Suryaningrat, kebalikan dari politik etika, orang Belanda lah dan masyarakat Belanda yang harus diberi pencerahan. Bagi Suryaningrat, prinsip asosiasi dan evolusi dalam politik etika tidak bisa terjadi jika kebudayaan nasional tidak dihidupkan lebih dulu. Disebutkan meniru peradaban barat adalah gaya hidup kaum bourgeois, kaum borjuis, dan tidak lebih dari tiruan asosiasi. Kepatuhan kepada peradaban barat yang telah mengunci negeri ini dalam kegelapan dianggap serakah dan korup. Dan pendapat ini bertentangan sama sekali dengan ideologi politik etika bahwa cahaya peradaban barat akan menerangi kegelapan Hindia. Perhatikan ini mirip judul Habis Gelap Terbitlah Terang yang tulis Kartini pada tahun 1912. Dalam 3 di antara 7 butir prinsip-prinsip yang tidak bisa diubah dari Taman Siswa tersebutkan bahwa meskipun di bawah politik etika, pendidikan kolonial tetap lebih menguntungkan kaum kolonialis. Yang anehnya dengan senang hati diterima oleh kaum priai dan kaum menengah. Padahal pendidikan kolonial itu tidak membantu mengembangkan badan dan pikiran, tapi semata-mata memberikan surat diploma yang memungkinkan mereka menjadi buruh. Pendidikan dalam semangat kolonial juga mencegah terciptanya masyarakat sosial serta menghasilkan kehidupan yang tergantung kepada bangsa-bangsa barat. Keadaan ini, demikian butir pemikiran selanjutnya, mengulas, tidak mungkin diselesaikan semata-mata dengan konfrontasi fisik melalui gerakan politik. Tapi memerlukan bibit-bibit gaya hidup yang merdeka, ditanamkan dalam jiwa rakyat melalui sistem pendidikan nasional. Sebagai konsekuensinya, penerapan pendidikan nasional semacam ini memerlukan kemerdekaan sebebas-bebasnya, karena itu tidak boleh diterima bantuan dari siapapun juga. Jika hal itu juga berarti kekangan lahir dan batin. Supaya bisa berdiri sendiri, Taman Siswa harus mengadakan sistem swasembada berdasarkan kehematan. Saudara-saudara yang arif serta budiman, Taman Siswa yang disebut membangun tipe ideal sistem pendidikan dari tradisi kebudayaannya sendiri telah berjalan 6 tahun ketika tahun 1928 Raden Suwardi Suryaningrat di usia ke-40 mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantoro. Makna ideologis pergantian nama ini terletak pada sebutan nama Ki yang merujuk pemahaman kiai, gelar bagi yang dihormati konon karena telah menemukan hakikat umat manusia dan agama, baik bagi pemimpin agama di desa maupun kepala pesantren. Namun orientasi Ki Hajar Dewantara adalah kiai ideal dalam kebudayaan Jawa, yakni Semar, dewa yang menjelma sebagai orang biasa. Sementara nama Hajar berasal dari ajar atau guru, Dewantoro secara harafiah berarti perantaranya dewa. Dengan definisi diri seperti ini, kiai atau ajar seperti Semar, guru yang bertindak sebagai penengah bagi Tuhan. Dewantoro menyebut dirinya sendiri pandita sejati.
Ini juga sekaligus berarti bahwa didirikannya Taman Siswa dinyatakan terdorong karena zaman kehilangan pandito sejati. Maka apakah kiranya yang akan terjadi apabila dari Oktober 1932 sampai awal 1933 Taman Siswa mesti bentrok ketika berhadapan dengan ordonansi sekolah liar. Tusih Ordonansi Partikelir Onderwijs, Lembaga Negara tahun 1932 nomor 494, bermaksud menertibkan sekolah-sekolah tanpa subsidi pemerintah kolonial, swasta tentunya, yang juga disebut partikelir. Di satu pihak, sekolah-sekolah liar ini tumbuh subur karena krisis ekonomi tahun 1930, memaksa pemerintah kolonial memotong anggaran pendidikan yang membuat kaum guru, notabene cendekiawan, yang nafkahnya datang dari mengajar, semakin banyak yang menyelenggarakan pendidikan mandiri. Di pihak lain, sejak 1922, tahun berdirinya Taman Siswa, dokumen tentang persoalan sekolah-sekolah liar dan pendidikan swasta tidak bersubsidi sudah mulai muncul. Bukan karena masalah ekonomi, melainkan ideologi. Terhadap sekolah-sekolah Tionghoa misalnya, disebut memberikan pelajaran anti Belanda berdasarkan nasionalisme Tiongkok di Kalimantan Barat. Sedangkan Taman Siswa di Yogyakarta dan Syarikat Islam di Semarang yang dibuka oleh Tan Malaka dicatat menyebarkan prinsip-prinsip tidak konstruktif di antara anak-anak. Dengan perumusannya sebagai pendidikan antisosial, yakni anti-maatschappelijk onderwijs, bukan saja guru-gurunya wajib mendaftar dan jadwal pelajaran diawasi, tetapi juga residen-residen diberi kekuasaan untuk melarang mereka mengajar. Pada tahun 1925, datanya sudah bertambah dengan Sarekat Rakyat yang disebut radikal dan menyebarkan propaganda komunis maupun penyalahgunaannya. Artinya, bukan kualitas pendidikan saja yang dipertanyakan, melainkan apakah guru-gurunya berpolitik atau nasionalis. Saudara-saudara yang cerdik dan cendekia, Ki Hajar Dewantara menamakan perlawanan terhadap tekanan ordonansi sekolah liar sebagai perlawanan diam-diam, dalam arti perlawanan pasif yang bukan berarti berdiam diri secara lahir dan batin, melainkan berdiam diri dan tidak berubah. Sejawanya beguguk secara lahir tapi dalam batin tetap mempertahankan kebebasan, tidak mengakui kedaulatan atau sovereignty lawan. Merujuk konsep satyagraha dari Mahatma Gandhi, perlawanan sipil tanpa kekerasan, menurut Dewantara, perlawanan pasif adalah cara yang sangat sukar. Karena orang harus menggunakan kekuatan batin dan jangan putus asa. Ia pun tidak boleh marah, gelisah, bersikap tunduk. Walau tenaga diam saja bisa mengingkari ordonansi baru itu dan memaksa untuk mundur. Bagi Dewantara, ordonansi itu menghilangkan hak asasi orang tua dan rakyat untuk memilih bagaimana mendidik anaknya. Sekolah swasta semasa kolonial didirikan oleh rakyat, dipelihara oleh rakyat, dan adalah milik rakyat. Dengan ordonansi ini, pemerintah kolonial menerobos pagar gerakan politik dan dengan bersenjata masuk ke ladang gerakan pendidikan. Maka rakyat jangan dicekam oleh tangan besi ordonansi baru itu. Menerima ordonansi ini sebagai benar akan berarti kematian kebebasan rakyat untuk mengadakan pendidikan menurut cara-cara dan tujuan mereka sendiri. Tinggal sistem sekolah seperti yang disubsidi pemerintah serta pendidikan kolonial. Dalam pendapat Dewantara, tidak ada alasan untuk terus hidup dalam masyarakat yang secara sosial budaya sempit seperti itu. Pernyataan ini seperti merupakan pernyataan kesatriaan kepada musuh. Ia tidak memohon tapi memaklumkan bahwa ia tidak menganggap sah ordonansi itu. Pemberitahuan perlawanan diam-diam tidak lain dari pernyataan terbuka permusuhan yang dalam bahasa Jawa disebut mbalelo. Artinya tidak jauh dari memberontak. Saudara-saudara yang berpendidikan dan terpelajar. Tidak semua sekolah liar itu secara tidak langsung merupakan gerakan pendidikan sebagai bagian dari gerakan politik. Karena memang hanya dimaksud sebagai pengganti nafkah yang hilang dalam krisis ekonomi. Dewantara sendiri menyebut sekolah liar semacam itu sebagai rumah perniagaan
toko atau ambah werkplaats untuk menjual ilmu. Yang guru-gurunya adalah tukang dagang intelek. Tiada lain dan tiada bukan sekolah sebagai pengecer ilmu. Apabila kemudian pada tanggal 2 Mei hari ini segenap makna tidak ditujukan sekadar untuk mengenang perjuangan historis Dewantara dan Taman Siswa, melainkan dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia Kiwari, kontemporer maksudnya, seberapa jauhkah situasi semacam itu hampir 100 tahun kemudian sudah berubah? Sebagai perbandingan, saya akan merujuk terlebih dahulu penggambaran tentang seorang maha guru dari sebuah buku tentang wayang yang terbit 100 tahun lalu, tepat 100 tahun lalu. Het Javanse Toneel, karya Jekats tahun 1923, yakni Begawan Durna. Gambar wayang kulit ini dalam pembacaan saya menyangkut situasi pendidikan semasa, yakni setahun setelah Taman Siswa didirikan, jelas kontras dengan karakter Semar, sang guru yang selalu tidak berbaju, panutan Ki Hajar Dewantara. Busana Maha Guru Dorna yang sejatinya seorang begawan dari kasta Brahmana, alih-alih menjadi rujukan moral dan intelektual, jelas dimaksud untuk menunjukkan keduniawiannya. Dengan kata lain, gambar ini bersifat karikatural dan bersikap kritis terhadap kaum guru sekolah liar saat itu yang tergolong tukang dagang intelek, yang memperlakukan ilmu pengetahuan sebagai barang komoditas. Eksplorasi lebih jauh terhadap karakter Dorna sebagai representasi tukang dagang intelek ternyata masih berlangsung 33 tahun kemudian ketika Bapak Komik Indonesia Raden Ahmad Kosasih menggambarkan Dorna dalam cerita gambar Mahabharata sebagai berikut gambarnya. Kita lihat teksnya. Ya. Pandita Dorna alias Begawan Kombayana berasal dari negeri Keling. Seseorang termasyhur karena ajiannya yang disebut Danurweda. Ia ditugaskan mengajar para putra Barata, yakni bangsa Arya, Pandawa dan Kurawa, dan bersumpah tidak akan mengajar bangsa lain agar keturunan Barata lah yang paling unggul. Bersumpah. Ya. Kemudian kita lihat teks lain. Dorna atau Kombayana sebenarnya hatinya tidak begitu keji, tetapi oleh keadaan nasibnya yang buruk dan setelah tiba di Hastinapura, bintangnya jadi terang. Inilah yang membuat tekad dan perbuatannya yang salah takut hilang kehormatannya dan kemewahannya. Lebih-lebih Duryudana dan Sangkuni selalu memajakannya. Ia tidak begitu membenci para Pandawa seperti Sangkuni, hanya suatu sebab saja, yakni para Pandawa bersekutu dengan Drupada, orang yang telah menyakiti hatinya, musuh 7 turunannya. Ya, jadi dia hanya takut. Kita lihat, terima kasih anak Prabu atas kehormatan itu. Begitu penting bagi dia kehormatan itu. Cukup jelas bahwa apa yang terungkap dalam kitab kuno sejak abad ketiga sebelum Masehi tersebut masih berlangsung pada abad ke-20. Baik tahun 1923 semasa kolonial maupun tahun 1956 ketika Republik Indonesia memasuki tahun ke-11. Dan bagaimanakah rujukan kepada komik wayang itu dipekerjakan sehingga terhubungkan kepada situasi pendidikan nasional hari ini? Panel komik yang bertopik takut kehilangan kehormatan dan kemewahan kiranya berpadan dengan gejala komodifikasi pendidikan yang berhasil mempengaruhi kaum guru, notabene kaum intelektual, untuk berpikir seperti pedagang. Adapun panel komik di atasnya menunjukkan posisi Maha Guru Dorna sebagai intelektual organik dengan menurunkan ilmu hanya kepada bangsa Arya, yakni keluarga Barata, Pandawa dan Kurawa agar menjadi unggul karena Bisma telah menukar nasibnya dari gelandangan pengembara menjadi Maha Guru. Dalam perpadanan hari ini, posisi Dorna dan Hastinapura kiranya berpadan dengan para maha guru yang berfungsi sebagai intelektual organik bagi kelompok dominan. Dalam hal ini negara sebagai penentu kebijakan pendidikan nasional. Persoalannya sekarang, apakah pada prinsipnya pendidikan nasional itu sudah cukup berbeda dengan sistem pendidikan semasa kolonial? Apakah pendidikan nasional sudah tidak seperti pendidikan kolonial yang tidak membantu mengembangkan badan dan pikiran, tapi semata-mata memberikan surat diploma yang memungkinkan mereka menjadi buruh? Apakah pendidikan nasional sudah tidak lagi bersemangat ordonansi sekolah liar, yang jika dianggap benar akan berarti kematian kebebasan rakyat untuk mengadakan pendidikan menurut cara-cara dan tujuan mereka sendiri? Apakah pendidikan nasional benar tidak akan melahirkan kelas sosial baru dengan gaya hidup borjuis yang mencegah terciptanya masyarakat sosial
serta menghasilkan kehidupan yang tergantung kepada bangsa-bangsa barat yang anehnya dengan senang hati diterima oleh kaum priayi dan menengah. Pertanyaan-pertanyaan ini berasal dari pernyataan-pernyataan Ki Hajar Dewantara dalam pergulatan pemikirannya tentang pendidikan semasa kolonial, termasuk dalam pemberlakuan ordonansi sekolah liar. Apabila pada masa itu Taman Siswa terposisi berhadapan dengan penguasa karena ancaman untuk digolongkan sebagai sekolah liar yang dibubarkan, bagaimanakah posisinya hari ini? Dalam arti, apakah kebijakan pendidikan nasional Kiwari hari ini disepakatinya? Saya kira untuk yang satu ini adalah hak saudara-saudara saya dari Taman Siswa untuk menjawabnya. Namun yang tetap menjadi pertanyaan saya, seberapa jauhkah dominasi kebijakan pendidikan itu sahih dilakukan? Dan apabila memang berlaku suatu hegemoni kebijakan yang mematikan kebebasan pendidikan, perlu, boleh, dan bisakah perlawanan dilakukan? Sampai di sini izinkan saya meneruskan riwayat Mahaguru Dorna sebagaimana dilanjutkan R.A. Kosasih dalam komik Mahabharata. Alkisah, pada masa para Pandawa belum mempunyai kerajaan sendiri dan tinggal di Hastinapura, terdapatlah sebuah negeri yang sangat jauh, letaknya di bagian selatan anak benua, disebut Nisada. Putra mahkota Nisada, Ekalaya namanya, bermaksud mencari ilmu kesaktian sebagai bekalnya untuk menjadi raja kelak. Ayahnya, Raja Nisada, pun berkata bahwa tiada mahaguru lain di seluruh India yang lebih masyhur dan sempurna pengetahuannya, terutama ilmu memanah selain Begawan Durna, karena mempunyai aji dan nurweda. Maka berangkatlah Ekalaya dengan menunggang kuda, berhari-hari keluar masuk rimba, lembah, dan belukar menuju ke utara. Sesampainya di batas negeri Cedi, ia mesti menyeberangi sungai Yamuna, naik turun gunung berbatu-batu curam, dan masih juga keluar masuk rimba sebelum akhirnya tiba di batas negeri Pancala. Dari sini Ekalaya masih terus menuju ke utara sampai bertemu sungai bertuah Bengawan Logangga, menyusuri sepanjang tepiannya sebelum akhirnya tiba di Hastinapura. Setelah mencari-cari dan bertemu dengan sang Mahaguru Begawan Dorna dan menyampaikan maksudnya, berlangsunglah dialog seperti berikut. Lalu Ekalaya menerangkan maksudnya ingin berburu kepandaian dalam memanah. Pandita Dorna terperanjat, bingung karena ia tidak bisa menerima murid lain. Ajo sayang Raden, paman tidak bisa menerima karena telah bersumpah tidak akan mengajar kepada lain bangsa kecuali bangsawan Arya. Sedang Raden ini lain bangsa, terpisah negeri, lebih baik carilah guru yang utama. Hamba mohon penjelasan, apa sebabnya bangsa hamba ini tidak boleh ikut belajar dengan bangsa Arya, tidak boleh mengecap kepandaian. Hamba pun manusia makhluk Gusti, tapi apa bedanya bangsa Arya? Siapa yang membuat aturan itu? Nah, benar, tidak salah perkataan Raden. Yang membuat aturan itu manusia juga. Kita dilahirkan sama, tetapi membawa nasibnya sendiri. Martabatnya tidak sama, ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang rendah tetap rendah, tidak dapat mencapai derajat yang sudah ditetapkan. Seperti bangsa Arya, tidak dapat disamakan derajatnya dengan bangsa lainnya. Karena pengaruhnya besar, pikirannya cerdas, dapat memimpin bangsa-bangsa lain. Jadi tidak bisa diikuti kepandaiannya oleh bangsa-bangsa lain. Dalam perbincangan ini, sebetulnya Dorna seperti Ekalaya menyadari kesetaraan manusia sebagai spesies yang sama. Tetapi jika bagi Ekalaya kesetaraan ini berlaku seterusnya, Dorna membuat yang konstruktif bahwa bangsa Arya, konstruksi politik identitas yang juga diimani Hitler, teruntungkan oleh faktor-faktor determinan dalam konstitusi sosial ekonomi dan politiknya yang dalam keterunggulannya berlaku tetap. Ini juga berarti memandang warga Nisada seperti Ekalaya sebagai manusia yang secara esensial derajatnya lebih rendah. Bahkan berbagai arti Nisada dalam bahasa Sanskerta maupun Jawa kuno adalah berstatus sosial rendah, kejam, jahat, membunuh makhluk lain, suku non-Arya di India, pemburu nelayan perampok, orang buangan, orang dari suku tak berderajat manapun, di luar kasta, orang kasar yang tidak berbuat baik satu kali pun sejak masa kanak-kanak dalam hidupnya. Namun terdapat ruang kosong dalam perdebatan Dorna dengan Ekalaya. Jika argumen esensialis Dorna atas derajat bangsa-bangsa akan gugur oleh argumen kesetaraan manusia, terdapat agenda tersembunyi Dorna
yang jika diungkap dengan jujur terpaksa ditelan bahwa ia memang menjual ilmunya kepada penawar tertinggi. Ia menurunkan ilmu hanya kepada keturunan Bharata alias kemewahan dan kehormatan yang diterimanya. Syahdan dengan perasaan terhina meninggalkan Hastinapura, semangat menuntut ilmu Ekalaya tidak kunjung padam. Bukannya kembali ke Nisada, ia masuk hutan untuk belajar memanah sendiri. Setelah sebelumnya meraut ratusan anak panah dan membuat patung Dorna. Rupanya, meski telah dihina begitu rupa, Ekalaya masih mengakui Dorna sebagai guru, bahkan memujanya, sehingga pembelajaran memanahnya di dalam rimba itu dapat berlangsung secara khusyuk. Patung Dorna sebagai konstruksi ilmu pengetahuan mandiri dibuatnya dalam imajinasi kreatif Ekalaya. Para penggemar cerita wayang kiranya mengerti belaka hasil akhirnya. Saat para Pandawa berburu ke hutan, peristiwa terbungkamnya Sala anjing, pemburu mereka, oleh 10 anak panah yang dibidikkan sekaligus ke arah moncongnya, mempertemukan mereka dengan Ekalaya. Dan juga patung Dorna yang didaku guru oleh Ekalaya. Bagi para Pandawa yang tidak tahu duduk perkara, Dorna dianggap melanggar sumpah. Apalagi kepandaian memanah Ekalaya jelas menyamai Arjuna. Dorna pun meski mengagumi militansi Ekalaya, karena merasa kedudukannya terancam oleh dugaan pelanggaran etis ini, segera membuat fakta perjanjian dengan Ekalaya. Ia bersedia didaku guru asal Ekalaya memberikan ibu jari kanannya, tentu agar kemampuan memanahnya hilang. Ya, jadi takut kehilangan kehormatan, dia harus membunuh murid satu ini. Murid tidak sah. Akal bulus ini tidak berhasil. Karena dalam suatu konflik dengan Arjuna kelak, murid terpandai Mahaguru Dorna ini berhasil dikalahkan oleh Ekalaya. Saudara-saudara yang cerdas, smart, dan kritis. Riwayat Sang Mahaguru Dorna itu dapat dipotong di sini, sebab kiranya cukup untuk memberi perpadanan bahwa baik antara pendidikan kolonial yang mengeluarkan ordonansi sekolah liar dan perlawanan taman siswa, maupun antara dominasi ilmu yang dikuasai Mahaguru Dorna dan perlawanan Ekalaya yang belajar dalam rimba dengan sistem bayangan dari patung Dorna, memang berpadan dengan sistem pendidikan manapun yang dominan dan perlawanannya. Artinya termasuk pendidikan nasional Kiwari dan apapun yang dapat terandaikan sebagai alternatif alias bentuk perlawanannya. Apakah itu perlawanan diam-diam seperti taman siswa menghadapi ordonansi sekolah liar, ataukah perlawanan bersuara? Untuk ini saya lebih suka melacak kemungkinan pembuktian terbalik. Adakah kiranya dalam iklim pendidikan hari-hari ini terdapat suatu cara pembelajaran tanpa subsidi pemerintah yang kehadirannya bukanlah sebagai rumah perniagaan pengecer ilmu, melainkan justru alternatif jika bukan perlawanan terhadap formasi diskursif kuasa pendidikan nasional kelas dominan. Di antara berbagai bidang pendidikan yang sangat luas sehingga tidak dapat diperbincangkan semua, apa yang berlangsung dalam bidang pendidikan seni rupa barangkali dapat memberi gambaran. Ini diawali dengan ditolaknya rencana tugas akhir perkuliahan seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi seni bertopik kesenian unit desa atau KUD pada tahun 1985. Apakah KUD itu hari ini sudah termapankan sebagai seni instalasi? Waktu itu hanya dilihat sebagai hamparan 23 tikar pandan, tempat diletakkannya pincuk daun pisang berisi sejumput tanah dengan semayan biji jagung, bayam, tangkai kangkung, dan ketela rambat jenis bibit tanaman ladang apung di atas rawa. Sesosok dangau didirikan di atas lembar tikar dengan sebuah buku gambar berisi drawing tokoh konglomerat. Pada ujung sudut kiri jajaran tikar berdiri podium lengkap dengan corong mikrofon bersuara berisik, siaran berita radio transistor. Pameran itu digelar di lapangan badminton kampusnya, tetapi ditolak karena kriteria yang berlaku adalah seni lukis sesuai jurusan mahasiswa bersangkutan. Padahal konsep instalasi KUD itu adalah tawaran dialog dengan warga kampus tentang kemiskinan petani maung Tulung Agung yang hidup di daerah rawa-rawa. Ini beritanya di koran yang ditulis oleh wartawan bernama Butet Kartarejasa sebelum terkenal sebagai pemain monolog. Penolakan itu berbunyi tidak memenuhi syarat akademis dan gugur sebagai peserta ujian. Tentu sangat beralasan, tetapi juga segera dapat dipergoki bahwa dalam skala yang luas
Sistem pendidikan nasional secara umum kapasitasnya cukup terbatas untuk menangkap denyar-denyar keliaran kreatif di luar sistem yang justru kontekstual dengan kebutuhan zamannya. Disebutkan bahwa media seni rupa baginya adalah media dialog non-jenjang, non-hierarkis, dan sepenuhnya dikuasai, dihidupi, dibutuhkan, dikembangkan, dikendalikan oleh kepentingan rakyat bawah guna mengungkapkan aspirasi komunitasnya ke arah kemandirian, keadilan, dan demokratisasi. Tujuannya adalah memperbaiki nasib dan hak lewat kreasi kesenian. Dalam konsep yang disebutnya seni rupa pernyataan, setiap orang adalah subjek penggubah kebudayaan. Sebab jika setiap orang ditempatkan sebagai objek yang pasif, maka setiap orang hanya terbatas dapat melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri maupun kelompoknya. Sedangkan sebagai subjek, setiap orang mempunyai potensi untuk berpikir kritis, mencipta dan menguasai media ungkap yang mudah digunakan untuk berdialog dan menyampaikan persoalan yang dialami masyarakat miskin. Dalam praktek, bagi kaum nelayan yang tidak mampu membeli alat dan buku gambar, di pasir pantai anak-anak diajarinya menggambar pakai kaki atau ranting untuk mengungkap kehidupan mereka yang dirundung malaria maupun dunia yang penuh konflik karena persoalan remeh seperti berebut selang air. Gambar ini kita lihat bagaimana anak-anak menggambar menggunakan ranting, batu, kerang, jari tangan, lidi, tumit, dan lain-lain. Dalam kasus Brumbun Jawa Timur, gambar-gambar yang dipamerkan dan disaksikan Bupati, walau 2 tahun kemudian, mendorong perubahannya untuk menjadi desa wisata. Perubahan sosial ekonomi telah didorong gambar gubahan anak-anak. Pemberdayaan masyarakat miskin berarti pula mengubah nasibnya. Dan ini hanya mungkin jika masyarakat terlibat di dalamnya. Maka apa yang disebut sebagai pendidikan bagi guru gambar ini berlaku sebagai jalan masuk, sebagai tahap awal bagi tujuan akhir pemberdayaan dalam arti mengubah konstruksi berpikir masyarakat. Pendidikan kesenian dengan begitu tidak terutama untuk mencetak seniman yang melakukan presentasi gubahan, melainkan melalui seni mengubah masyarakatnya. Dengan pendidikan partisipatoris yang bermukim di kampung-kampung terpencil dan terpinggirkan yang dianggapnya sebagai pemahaman paling bertanggung jawab, guru gambar ini mengutamakan pendidikan bagi anak balita karena penyadaran masyarakatlah yang diutamakannya. Seni, begitulah, diarahkannya menggubah manusia. Kerja budaya seperti ini membuat seni tak lagi eksklusif dan elitis. Karena pendidikan seni penyadarannya lebih memberi perhatian pada interaksi sosial keseharian. Jadi menggambar tidak merupakan aksi representasi, melainkan jalur aktivisme yang menangani masalah di tempatnya melalui kegiatan bersama dengan membuka kemungkinan penyelesaian yang luput disadari jika ditangani dari ruang lain. Guru gambar ini mendidik anak-anak agar berpikir dengan bermain dalam pengertian menciptakan sesuatu untuk digunakan bersama menuju ke suatu tindakan. Dalam kata-katanya sendiri, seni komunitas sebagai gerakan daya hidup, upaya hidup, posisinya berada di pinggiran, bukan pada arus mainstream kesenian negeri ini. Dengan posisi di pinggiran, dia akan ulet dan terus bergulir makin melebar. Saudara-saudara yang terhormat, lagi pula mulia, nama guru itu adalah Mulyono. Apa yang dilakukannya memperlihatkan persoalan pendidikan nasional hari ini yang lebih menyediakan peluang bagi sukses pendidikan, kemewahan, dan kehormatan daripada berpihak kepada orang-orang kalah. Posisi yang diambilnya menunjuk terdapatnya padan kuasa kelompok dominan dalam pendidikan nasional dan perlawanan terhadapnya. Hasil yang dicapainya, walau kecil secara kuantitatif, maknanya besar dan membuktikan betapa sekolah liar adalah perlu. Bukan untuk meruntuhkan sendi-sendi pendidikan nasional, tetapi untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Ketika setiap kesuksesan berdiri di atas kegagalan dan kemalangan para pecundang. Dan kemakmuran di satu pihak hanya mungkin dengan pemiskinan lebih banyak orang di pihak yang lain. Sebagaimana keberlangsungan kebudayaan, apa yang disebut pendidikan memang merupakan salah satu faktor determinan konstruksi kuasa dalam hubungan-hubungan kuasa, tempat berbagai faktor determinan saling mendukung
dan berjejaring membentuk sekutu kuasa yang selalu memberi kita perasaan sedang diawasi apakah kita itu layak berbahagia atau tidak berdasarkan standar sosial yang semu. Betapapun di mana ada kekuasaan, di sana ada perlawanan. Justru demi berlangsungnya kebudayaan. Kasus Mulyono menunjukkan betapa posisinya justru dihadirkan oleh kuasa wacana pendidikan seni rupa ketika kesenian unit desa ditolak sebagai gubahan yang diajukannya. Kiranya seorang Mulyono tidak hanya terdapat dalam pendidikan seni rupa, karena Mulyono-Mulyono yang lain artinya gagasan-gagasan yang menyeruak, yang kreatif, subversif, tentunya juga terdapat dalam dunia pendidikan, ilmu-ilmu pertanian, perikanan, kehutanan, hukum, keuangan, kedokteran, fisika, matematika, psikologi, sejarah, biologi, susastra maupun pendidikan ilmu agama. Mengapa tidak? Sekolah liar sudah merupakan gejala sejak Eka Laya belajar memanah dengan guru imajinatif di dalam hutan maupun dalam perjuangan taman siswa ketika melawan ordonansi sekolah liar penguasa kolonial. Dan karena itulah sekolah liar akan selalu ada. Kehadiran saya di sini hanyalah untuk mengesahkan. Terima kasih dan salam.